Bab 478. Konspirasi Ran Hantu. Ras Rubah Spirit. Louis dan Sally sama-sama terkejut saat mendengar nama baru ini. Apalagi Louis. Dia langsung melihat ke arah Sally sekilas dengan tatapan yang rumit. Pantas saja wajah Kak Sally terlihat seperti rubah. Tubuhnya juga terkadang memancarkan pesona yang menarik. Ternyata dia seekor rubah genit, siluman rubah. Louis hampir saja ingin menggoda Sally. Tapi sekarang bukan saat yang tepat. Dia langsung membuang pemikirannya dan bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Kemudian Krisnaldi pun memejamkan matanya. Lalu berbicara sambil teringat masa lalu, nama aku Jerry dari ras hantu. Sedangkan orang yang memiliki tubuh ini bernama Krisnaldi Liu. Kalian sudah tahu tentang hal ini. Jadi aku tidak akan banyak mengenalkannya. 20 tahun yang lalu sebelum Gunung Jiexing ditutup, 4 raja roh dari ras hantu membawa beberapa orang melewati Gunung Jiexing untuk ke dunia ini. Tujuan mereka datang kemari karena katanya tempat ini mengubur sebuah jasad. Jasad ras mayat dewa. Ras mayat dewa adalah sebuah ras misterius yang ditinggalkan dari zaman kuno. Mereka memiliki tubuh yang sangat kuat. Asalkan jantung mereka tidak hancur, maka dia akan tetap bisa bereinkarnasi walaupun tubuhnya sudah hancur. Tapi ras mayat dewa memiliki sebuah kekurangan yang sangat besar, yaitu mereka memiliki otak yang bodoh. Artinya ras hantu bisa mengendalikan pemikiran ras mayat dewa dengan mudah. Karena hal inilah ras mayat dewa menjadi tubuh yang paling disukai oleh ras hantu. Tujuan 4 raja roh melewati Gunung Jiexing dan menuju ke tempat ini adalah demi menghidupkan kembali mayat dewa. Kemudian mereka akan masuk ke dalam tubuh mayat dewa ini dan menjadi alat pembunuh yang sangat kuat. Jerry adalah salah satu 4 raja roh yang paling kuat. Dia memilih Krisnaldi menjadi tuan rumah. Setelah menjadi pemimpin Shadow Pavilion, semua tindakan Jerry akan dilindungi oleh aliansi bela diri negara Long. Jadi semua hal yang dia lakukan akan lebih lancar dan lebih mudah mencari jantung ras mayat dewa berada. Hal ini dijalankan dengan sangat misterius. Bahkan para kultivator yang ada di daerah Kunlun tidak pernah menyadari kalau mereka adalah bagian dari ras hantu. Tapi ada suatu hari tindakan mereka ketahuan. Dan orang yang melihat perbuatan mereka adalah seorang wanita desa. Waktu itu ras hantu menemukan sebuah lengan besar di dalam gunung sekitar rumah wanita itu. Jika dilihat dari bentuk tulangnya itu adalah milik ras mayat dewa. Jadi ras dewa pun masuk ke dalam gunung untuk memindahkan lengan itu secara rahasia agar tidak ada kekacauan. Tapi wanita desa itu menyadari hal yang aneh. Saat itu dia Titka melihat lengan itu. Tapi dalam beberapa waktu itu dia selalu merasakan aura yang aneh dari tubuh orang yang keluar masuk ke dalam gunung. Wanita desa ini merasa tidak tenang. Ditambah orang-orang ini terus keluar masuk dan tidak tahu sedang melakukan apa. Jadi dia pun memutuskan untuk lapor polisi. Setelah polisi memeriksa ke dalam, mereka beritahu wanita itu jangan curiga ada hantu atau dewa apapun. Saat ini anggota aliansi bela diri sedang menjalani tugas yang sangat misterius. Jadi jangan bocorkan informasi ini keluar. Wanita desa itu juga tidak mengerti. Tapi dia langsung menjadi lebih hormat saat mendengar nama aliansi bela diri. Meskipun dia merasakan tekanan yang sangat besar, tapi dia tetap menahan rasa itu. Waktu itu masih belum ada Raja Tianxia. Aliansi bela diri adalah kepercayaan paling besar negara Long. Wanita desa itu pun memilih untuk percaya. Tapi beberapa saat kemudian terjadi sebuah bencana. Ras hantu menebak kalau wanita desa ini adalah keturunan ras rubah spirit.
Karena hanya ras rubah spirit yang bisa memiliki indera perasa yang begitu kuat dan hanya mereka yang bisa merasakan keberadaan ras hantu setelah masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan. Waktu itu wanita desa itu baru melahirkan seorang bayi perempuan. Lalu ada seorang anggota ras hantu yang hatinya tergerak untuk membawa pergi bayi wanita itu. Lalu memberinya nama Saliliu. Anggota ras hantu yang hatinya tergerak itu adalah Jerry, salah satu 4 Raja Roh atau Krisnaldi Liu. Jerry membesarkan anak ini beberapa tahun. Tapi siapa sangka hal ini ketahuan oleh orang. Jerry pun dianggap sebagai pengkhianat ras hantu. Kemudian dia langsung dikepung oleh 3 Raja Roh lainnya. Meskipun Jerry adalah raja paling kuat dari 4 Raja Roh. Lalu tubuh yang dia tempati adalah milik Krisnaldi. Jadi kekuatannya meningkat dengan sangat cepat. Tapi pada akhirnya dia tetap tidak bisa menegalahkan ketiga Raja Roh lainnya. Jerry terluka parah. Yang paling penting lagi adalah tiba-tiba ada seorang pertapa Tao yang membawa pergi Sally. Lalu sialnya Jerry ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara jiwa naga ini. 20 tahun sudah berlalu. Dia sudah berubah menjadi orang yang linglung. Hingga hari ini pun dia hanya sadar sedikit saja. Ketika Jerry menceritakan hal ini, air mata Sally sudah lama mengalir keluar. Saat dia mendapatkan kabar dari Louis tentang Krisnaldi, dia pernah berkhayal mungkin Krisnaldi adalah ayahnya sendiri. Jadi dia khawatir kalau Krisnaldi telah dirasuki oleh ras hantu. Tapi kenyataan dari masalah ini jauh dan lebih mengenaskan dari yang dia bayangkan. Ternyata orang tua kandungnya sudah lama meninggal. Dan pria di hadapannya adalah salah satu orang yang membunuh orang tuanya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa menerima kenyataan ini? Louis sedih melihat Sally yang seperti ini. Dia pun memegang erat tangan Sally, lalu menenangkannya. Kak Sally, semua perbuatan pasti akan ada balasannya. Aku cepat atau lambat akan membuat ras hantu itu menerima bayarannya. Dia mengatakan hal ini di hadapan Jerry. Tapi Jerry malah tertawa sinis. Berkata, haha anak muda. Meskipun aku tidak tahu dengan asal-usul kamu, tapi ras hantu tidak akan bisa kamu kalahkan dengan mudah. Louis tidak menjelaskan apapun. Dia hanya memasang aura yang dingin. Tidak peduli seberapa sulit baginya untuk mengalahkan ras hantu. Louis akan tetap berjuang untuk mengalahkan mereka karena mereka telah membuat Kak Sally sedih. Kamu tadi bilang orang yang membuat kamu terluka parah adalah 3 Raja Roh lainnya. Mereka juga yang memasukkan kamu ke dalam penjara jiwa naga. Berarti Agustinus adalah salah satu Raja Roh. Orang yang memenjarakan Krisnaldi adalah Agustinus. Jadi tidak sulit baginya untuk membuat kesimpulan ini. Tatapan mata Jerry penuh dengan kebencian. Berkata, roh hantu yang menetap dalam tubuh Agustinus bernama Harry. Sedangkan 2 orang lainnya. Jerry belum selesai bicara. Louis baru saja ingin bertanya. Mengapa aura roh hantu pada tubuh Agustinus tidak bisa dirasakan oleh Sally? Tiba-tiba terdengar suara tertawa yang sinis dari belakang tubuhnya. Haha, Jerry. Apakah kamu tidak merasa hal yang kamu katakan hari ini terlalu banyak? Bersambung.